Selamat siang, ini ada Pak Amir, ada Pak Abdul juga dari Berperform, salah satu teman kita yang memang aktif bergerak di pertanian, dan sekarang teman-teman dari Berperform ini sedang menggalakkan budidaya labu kuning. Nah, kalau misalnya teman-teman baca beberapa referensi, labu kuning ini sangat bagus untuk penanganan stunting. Nah, kita kan di Indonesia ini lagi bergelut nih ya untuk menurunkan prevalensi stunting yang masih cukup tinggi. Nah, salah satunya kita akan masuk melalui makanan. Bagaimana menyediakan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, tidak hanya untuk anak-anaknya, tapi juga untuk orang tua, untuk keluarga di rumah. Nah, hari ini saya mau ngobrol nih dengan Pak Abdul, juga dengan Pak Amir, tentang seluk-beluk pertanian labu kuning dan inovasi resepnya yang sudah dibuat oleh mereka. Nah, ini saya perkenalkan dulu, ada Bapak Amir, kemudian ada Bapak Abdul. Selamat siang Bapak semua. Selamat siang Bu Erika. Baik. Alhamdulillah baik Bu. Amin. Nah, ini teman-teman Berperform sedang mengembangkan teknik pertanian permaculture ya Pak ya, terutama untuk labu kuning yang sekarang lagi dilakukan di Tasikmalaya, benar ya Pak ya? Benar Bu. Benar. Nah, mungkin kita mau mulai dulu nih dengan Pak Abdul Rohim nih. Ini boleh diceritakan nggak Pak tentang sistem pertanian permaculture yang lagi dilakukan oleh Berperform ini gitu, terutama untuk yang labu kuning ya. Sebenarnya permakultur itu kalau kita lihat dari filosofinya itu mengintegrasikan keseimbangan alam Bu, memanfaatkan kekuatan yang ada di alam. Nah, kalau untuk pertanian labu kuning secara permakultur ini, kita kan konsep permakultur itu nggak boleh ribet, nggak mau ribet kan Bu, keinginan kita. Jadi sangat cocok pertanian permakultur ini. Nah, untuk labu kuning kita menerapkan setiap ada lahan yang kosong, untuk alternatif pangan labu kuning ini kita masukin, kita tanam, dan sangat mudah, sangat sangat bisa diterapkan oleh siapapun Bu, mau itu laki-laki, mau perempuan, yang asal jangan punya sifat yang paling mendasar itu males nanam aja. Kalau udah ada keinginan untuk nanam gerak dikit aja, insya Allah labu kuning akan jadi. Asal jangan ada sifat males, labu kuning ini akan tumbuh. Dan tidak perlu ada perlakuan khusus tentang labu kuning. Semua jangan dibikin ribet, dan saya juga berhasil dengan cara menanam yang ala kadarnya Bu. Tinggal tanam aja, nggak tahu udah jadi gede. Saya nggak tengok, apalagi yang ditengok gitu, yang setiap hari dikontrol, masa yang nggak tumbuh, apalagi dengan perlakuan yang lebih khusus. Nah, jadi untuk labu kuning ini sangat simpel, mudah, siapapun yang mau melakukan akan sangat bisa mengaplikasikannya. Dan kita secara pertanian permakultur ini nggak menganut sistem intensifikasi Bu. Karena kan keragaman keinginan, kalau intensifikasi kan otomatis akan merusak Bu. Kecuali ada bekas yang dulunya intensifikasi, nah tidak digunakan lagi, ya kita tanamin. Kalau dia mengizinkan, mereka mengizinkan, mungkin seperti itu Bu. Jadi permakultur itu sebenarnya sih ilmu ilmu yang paling tinggi dalam konsep mau pertanian, mau kehidupan. Hanya saja saya juga masih belajar Bu, belajar sama Pak Amir, sama ceplotennya gitu Bu. Jadi intinya kalau dari bayangan sudah terbayangkan, bukan hanya pertanian sebenarnya permakultur itu Bu, mengintegrasikan ekosistem, dan saya juga masih belajar dikit-dikit, tapi untuk pertanian labu kuningnya alhamdulillah sih udah dicoba. Jadi bisa juga, berani juga untuk ngomong kalau skala labu kuning, kalau untuk yang lain belum sih Bu. Ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Mungkin saya tambahin mungkin ya, dari Berpol sebagai investor pasifnya, kebetulan Kang Rohim di sini sebagai tim manajemennya. Jadi kita kan dari kebanyakan masyarakat dan remaja yang youth at risk dan remaja masjid ya, dan juga ada berlokasi di Desa Bantar Kalong, Kecamatan Cipatuja,
Tasikmalaya ini kebetulan punya Discover Permaculture-nya Australia. Jadi intinya sederhananya adalah teknik bertani untuk lahan sempit cocok diterapkan di Bantar Kalong yang kebetulan lahan itu berbukit-bukit air dan krisis dengan krisis dengan iklim ya. Jadi lebih rendah modal gitu. Artinya bertani dengan banyak tanaman, dan salah satunya labu kuning ini ternyata tanaman yang sangat resilient, mudah ditanam, dan dalam teknik permakultur sederhananya bertani itu untuk companion plant atau tanaman yang bisa mengusir hama dari labu kuning. Misalnya orang India suka pakai di kuilnya, atau juga seledri yang kita pakai untuk sop. Kalau ditanam sekitar hama dari tanaman-tanaman itu datang, dan sendirinya ekosistem itu terbentuk ya. Jadi contoh tadi yang mengenai kuning itu gampang, mudah, itu terbukti, dan di belakang rumah beberapa anggota BRPOL juga, dan tidak perlu industri yang misalnya mengawinkan jantan betina, karena jadi itu yang kira-kira atau keberkahan yang tidak diduga-duga, yang kebetulan di awalnya, dan kita meneliti tanaman apa saat itu yang paling cocok. Emang labu kuning itu bisa pangan untuk gizi karbohidrat ya, yang tinggi asam folatnya juga, dan juga bisa untuk buah, untuk yang lebih manis. Dan intinya tanaman itu sangat disukai sekarang sama penduduk di sana, menutup kalau mereka kekurangan rezeki bisa diuangkan juga karena sangat laku ya. Dan petani besar ya lebih bagus, kadang-kadang lebih gampang menanamnya, lebih bagus hasilnya. Terima kasih Erika, itu aja tambahannya permakultur. Siap. Nah, kalau kita misalnya tadi punya keterbatasan lahan gitu ya, kita mau coba tanam nih di rumah untuk kebutuhan hari-hari saja gitu ya. Ini apa saja nih sebenarnya yang harus dimiliki pertama gitu, atau first kit-nya lah untuk menanam labu kuning ini, Pak? Baik Bu, kalau untuk skala rumahan mungkin yang nggak punya lahannya Bu, yang kebanyakan beton, mungkin modal paling dasar itu satu polybag ya Bu. Kalau nggak ada pot pakai polybag gitu, yang dari plastik. Dan juga lupa lagi harganya. Nah udah tinggal isi tanah, campur pupuk, udah Bu, tinggal itu. Oh, cuman itu saja ya Pak ya? Itu saja Bu, ya nggak ada yang ribet permakultur. Baik. Oke, baik. Ya. Jadi memang sangat simple ya. Iya. Dan juga mungkin yang teman-teman yang di rumah ya kan, jadi kan dari sisi permakultur mungkin kan ada teh atau naungan yang biar nggak panas, atau di dak, atau di daerah yang sangat panas gitu, daerahnya kita kecukupan hara tanahnya misalnya wajar lah gitu, ada kompos, ada ada tanah, ada campuran itunya ya, kerikil di bawah tanahnya. Nah, yang juga jadi teknik yang sedari ide aja gitu. Kalau di daerah yang sempit sekali, itu biasanya diteralisin dengan bambu, ya kan, bikin tralisnya juga. Dan yang paling bisa dilingkarkan di atas air gitu ya, kolam ikan gitu. Karena apa? Karena itu akan memperbaiki kan evaporasi air kolam, itu akan membantu si labu kuning juga sehat. Gitu. Oke. Baik. Tambahan, ya. Jadi yang diperlukan sudah pasti pupuk, kemudian tanah. Nah, kalau untuk kebutuhan air nih, misalnya untuk pengairan atau menyirami tanaman labu kuning itu berapa intensitasnya itu, Pak? Sebenarnya Bu, kalau untuk labu kuning ini yang paling dia nggak inginkan kan sifatnya seperti sayuran ya Bu. Dikasih musim hujan terlalu intensitasnya itu terlalu banyak. Dia nggak mau. Dia mending kemarau Bu. Kemarau tapi sehari, 2 hari, atau 3 hari lamanya nggak disiram pun. Nah itu kesukaan mereka. Mereka itu cocoknya itu ya itu benar Bu. Bukan hutan tropis ya, kawasan tropis lah. Kawasan tropis. Ya, kawasan tropis maunya itu yang sudah dipraktekkan sih, dan memang terlihat perkembangannya Bu di saat lagi musim hujan banyak juga yang mati gitu Bu. Tapi kalau misalkan kita ada punya cara tanam yang ada peneduh ya bisa dihindari sih, bisa dihindari. Tapi kalau untuk lahan yang luas
kan itu bisa kita setting serapan airnya itu harus tinggi dan ngalirnya itu harus ada aliran air hujan yang turun gitu ya, Bu. Oke. Bisa untuk kendala ini udah ada Di solusinya musim juga hujan sih, itu Bu. kebanyakan tanaman-tanaman seperti sayuran itu yang kayak labu kuning yang memang dia kalau bisa bikin kanopi dari plastik yang sederhana tapi masih masuk matahari. Terus juga kalau kalau dia kalau sederhananya kalau di tempatnya di Bantar Kalong kebetulan musim hujan berakhir dan sekarang musim kemarau, jadi masih ada air hujannya, masih ada airnya. Tapi kalau di kota di polybag bisa juga pakai apa namanya pakai ini ya, irigasi itu dengan botol aqua bekas yang dimanfaatkan diisi air dan kita tinggalkan lagi irigasi tetes ya itu, atau ditaruh di sistem setengah di bawah polybagnya ini ya pakai pipa yang diisi air gitu, itu juga bisa. Jadi ada beberapa ya gitu. Tapi kalau di lahan yang di desa mungkin yang paling sering berhasil di samping genangan air menutupin kolam sebagian gitu. Itu juga teknik yang sebenarnya membangun ekosistem dengan pupu datang ya kan. Jadi kalau misalnya katanya harus di apa tuh jantan betina harus di manual di ning yang besar ya. Kalau di permakultur ya kita biarkan alam bekerja sendirinya, itu maksud Rohim tadi. Ada aspek lainnya gitu. Mungkin juga mikroorganisme itu yang ada di polybag juga bisa kita atur gitu. Baik, terima kasih Pak Amir sama Pak Iya. Ardi. Ini tadi singkat ya tentang bagaimana sih kita bisa sebenarnya mengembangkan tadi ya pertanian labu kuning, mungkin skalanya kecil untuk kebutuhan rumah tangga gitu ya. Nah, tadi kita udah mulai dengan apa namanya cara menanamnya gitu. Nah, sekarang kemudian kita bicara soal ini bisa jadi apa aja sih dari labu kuning ini gitu. Orang cuma taunya mungkin sup dari labu kuning gitu. Kalau di kota-kota gitu ya, di Jakarta misalnya, sup labu kuning tuh udah nggak sudah bukan hal yang baru gitu ya. Mungkin di beberapa daerah juga sudah mengenal karena memang mudah untuk dibuat gitu. Nah, tapi ternyata teman-teman dari Berpoform, Pak Amir dan Pak Abdul ini sudah mengembangkan beberapa produk turunan dari labu kuning. Jadi kemarin saya mencoba juga nih ada soft cookiesnya dari apa namanya labu kuning, dan itu ada coklatnya. Jadi sebenarnya balik lagi nih ke selera ya, namanya selera, mau dicampur coklat, mau dicampur kismis, ini bisa gitu. Nah, ini kalau dari labu kuning nih Pak, sudah ada inovasi resep-resep apa aja sih gitu? Karena kan kita butuh apa ya, butuh mungkin inovasi pengolahan gitu ya. Karena kan kalau kita mau menyasar ke anak-anak gitu ya, sama menyasar ke orang tua kan pasti berbeda nih jenis-jenis makanannya. Nah, ini kalau yang dikembangkan sama teman-teman Berpoform, udah ada apa aja nih Pak? Baik, Bu. Kalau mungkin dari hulu dulu ya, Bu, dari pohon nih, Bu. Nah, daun labu itu bisa jadi lalap. Kalau dari daun dulu ya, Bu, belum berbuah nih. Jadi nggak ada yang terbuang, uniknya labu ini. Dari daunnya ini bisa kita tumis, Bu, bisa sebagai makanan. Nah, kalau misalkan secara kita tidak rakus ya tunggu sampai berbuah. Nah, dari olahan buah ini yang udah kita praktekkan mungkin yang cookies itu tadi, Bu, yang udah sampai kita kerjasama dengan toko di Jakarta juga gitu, Bu. Nah, kalau yang kita di kampung dari yang udah kita praktekin ya bubur MPASI kerjasama sama posyandunya untuk balita. Tapi kita masih berseling sih, misalkan ada pemasok lain mau ngasih telur puyuh silakan, kita masuk bubur MPASI. Kalau untuk posyandu dan UMKM yang udah berjalan mungkin dibikin wajik Bu, wajik ya Bu, dari labu kuning sama es krim juga. Nah, mungkin nanti karena kemarin kita keterbatasan buah, kehabisan buah, ya belum banyak inovasi lagi. Nah, sekarang musim-musim sekarang kan udah banyak lagi buah, Bu, tapi kita lagi nyiapin untuk acara lomba masak itu, kreasi yang lebih unik gitu dari labu kuning. Apa nih? Tapi bisa menembus semua kalangan, makanannya kan banyak, Bu. Kalau untuk teman tengah malam bisa kita bikin keripik. Keripik nggak hanya pisang, nggak hanya talas. Nah, dari labu kuning kita juga bikin.
Kan kenapa bisa menjadi rasa gurih ya Bu? Karena itu perpaduan asin dan manis. Labu kuning ini cocok. Ya, pokoknya apa ya? Kalau dibilang cinta sih enggak sih Bu, tetap sama istri sama keluarga paling cinta mah. Nah, ini cinta keduanya di labu kuning gitu Bu, ketemu banyak-banyak. Oke. Iya, itu Bu banyak yang bisa diaplikasikan mau dirasa asin, mau manis. Manis kebetulan karena dia kalau udah matang kan jadi manis gitu Bu. Kalau dia utama matang ilmunya juga sama kalau di manusia. Nah, labu kuning mungkin cerminan harus jadi labu kuning juga manusianya Bu. Bisa Oke. masuk semua ranah. Itu aja mungkin Bu. Tambahan dari Ya. Pak Amir mungkin. Sedikit ya. Nah, Uh, kalau dari Pak Amir? Ya, jadi dari saya kebetulan memang labu kuning dipasok untuk dua pasar yang berbeda ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kita kan punya desa-desa yang walaupun desa itu makmur, tapi kebanyakan mereka mengandalkan ekonomi menunggu panen dan ekonominya. Banyak desa yang nggak punya kegiatan ekonomi. Jadi ternyata labu kuning ini mudah dikonversi menjadi pangan yang bisa menghasilkan ekonomi kecil ya. Contoh kayak tadi yang es krim labu kuning enak juga, karena kalau dia dibanding dengan harga dia beli es krim di yang dari jadinya, karena mereka tanam sendiri, mereka packaging sendiri. Tapi juga ternyata untuk pasar yang tinggi juga sangat dibutuhkan, dan terbukti ya di Jepang juga termasuk item di bento ini adalah produk yang sangat sangat penting bagi ibu hamil dan anak yang tumbuh ya. Jadi memang di kuliner yang kelasnya besar juga, makanya kita ada dua segmen tuh, yang cookiesnya labu kuning yang kita jual dan rasanya juga nggak jauh beda dengan kue gimbal di Bogor atau kue gambal ya apa gitu, yang gluten free gitu misalnya, karena nggak, pasarnya harus unik dan orang mau mencari untuk makanan sehat gitu. Perhatian utama adalah ternyata labu kuning ini sangat bisa menjadi membantu ekonomi kecil di desa. Nah, ini tadi kan ada es krim, ada cookies. Nah, selain selain itu tadi bisa jadi apa aja nih? Dari labu kuning ini? Yang terakhir kita coba kan udah ke bakso, ke mie Bu. Ke bakso, ke mie, ke puding. Yang belum kalau kita mungkin ke brownies, karena itu kan main open Bu, agak ribet lama ibu-ibunya. Yang udah kita jalanin yaitu kalau untuk pendamping es krim kita kemarin ada wajik. Wajik itu untuk dititipin di warung-warung kecil gitu Bu, biar bisa menyaingin yang wajik kacang ijo gitu Bu. Nah ini labu kuning juga ada gitu. Terus kalau bakso kita kemarin baru coba di bakso ayam Bu. Bakso Ya, ayam. bakso ayam bisa itu. Dan mungkin yang menjadi fokus kita itu yang paling lama proses yang saya rasakan itu menunggu labu kuning untuk menjadi tepung terigu itu Bu. Oh, oke. Itu berapa Nah, lama prosesnya, Pak? kalau yang saya coba itu, kalau kita cuaca bagus nih, kita nggak pakai microwave atau open open ya Bu, harus dikasih 1 minggu lah full, cuacanya harus cerah gitu Bu, baru Oh, kita bisa mendapat. Itu kan udah memakan waktu lama. Nah sebenarnya uniknya dari labu kuning juga ini buahnya itu bisa bertahan lama seperti umbi-umbian yang lain kan Bu, asal jangan dia luka kulitnya, jangan bekas buka. Kalau bekas buka misalkan bekas belah, ya disimpan di kulkas, tapi bukan hasil rebusan. Hasil rebusan simpan kita di kulkas, itu bisa lumayan awet. Tapi kalau untuk yang masih mentah gitu Bu, yang masih mentah tapi sudah terbelah, ya itu bisa lama, hanya sekedar apa ya, kadar airnya itu mengurang. oke. Mengurang ya, baik menjadi agak surut gitu Bu, susut. Nah, kalau untuk yang labu kuning masih utuh, walaupun dia kita target nggak menjadi tepung, itu akan kuat bertahan 2 sampai 3 bulan Bu. 2 sampai Asal 3 jangan bulan. ya 2 sampai 3 bulan, asal jangan ada luka di kulitnya. Gitu Oke. Bu. Oh, jadi sebenarnya ini inovasi
produk turunan dari labu kuning banyak sekali ya variasinya ya. Jadi Banyak Bu, mau banyak ke ya. anak-anaknya bisa, mau ke keluarga gitu ya. Tadi kayak ada Benar. bakso, ada mie gitu ya. Baik. Apalagi kan sekarang nih apa ya, tren orang makan mie itu agak tinggi gitu ya. Kalau misalnya apa namanya, dan tapi kalau mie yang dijual ini kan bahan pengawetnya terlalu besar ya, terlalu tinggi gitu, tidak bagus buat kesehatan gitu. Tapi kalau dengan adanya si mie dari labu kuning ini atau mie sehat gitu ya, yang sekarang juga mulai banyak dikembangkan, ada dari kangkung, ada dari sayur-sayuran yang lain gitu ya. Ini kan jadi sesuatu apa namanya, yang punya nilai gizi tinggi untuk masyarakat gitu. Nah, ini kalau dari Pak Amir dan Pak Rohim nih misalnya bikin pelatihan untuk pengembangan pertanian labu kuning gitu ya, dan tadi bagaimana mengolah paling tidak jadi produk setengah jadinya dulu untuk bahan bakunya. Tadi kan misalnya kalau kita mau bikin jadi tepung misalnya, jadi nanti dari tepung kemudian baru diolah menjadi produk end produknya gitu ya. Ini bisa nggak gitu dilakukan gitu? Sangat bisa sekali Bu, sangat siap karena kita udah uji coba dari awal sampai akhir dan sudah ada buktinya Bu. Kalau disuruh minta pelatihan penanaman padi, mungkin itu sama rekan mitra saya yang gapoktan asli. Kalau labu kuning, insya Allah siap Bu. Iya, Oke, siap. baik. Ya, Nah, kebetulan sekedar tambahan aja, kebetulan tuh di tempatnya ada proyek Kementan ya, Kementerian Iya, Pertanian, Upland namanya. Jadi Pak dikerjasama dengan Gapoktan. Bank yang ada beberapa kabupaten gitu Erika yang dapat ini kan. Jadi sebenarnya mereka punya fasilitas labu kuning ini memang bukan jadi perhatian utama pemerintah gitu. Itu sampai sekarang masih belum ya. Kita udah jadi tepung, tapi yang jadi masalah adalah ternyata nilai effort untuk menyimpan labu kuning. Kalau ingat orang Amerika suka Halloween kan, namanya UMKM yang bikin pas tanya kiri kanan, mereka tuh jarang pakai tepung. Jadi mereka itu biasanya beli karena labu kuningnya itu disiapkan fresh dari yang bulat itu yang disimpan lama gitu. Makanya saya juga disimpan yang hasil dari pertanian di sana yang bulat-bulatan besar kayak Halloween di Amerika gitu. Jadi itu yang mungkin salah satu yang mungkin harus terus dijajakin sih sebenarnya. Itu kira-kira. Dan mungkin mohon maaf Bu, ada juga nih suatu contoh satu buah gitu Bu. Ini. Nah, asalkan di saat kita ngambil kalau labu kuning itu harus di atas tangkainya ini. Biar dia itu ya ngambil nutrisinya dari tangkai dulu. Dari tangkai. Kenapa dia bisa jadi awet gitu berbulan-bulan. Jangan sampai hilang tangkai ininya gitu di saat manen. bisa panen ya? Ya, ini produk kami Bu. Waduh, itu besar sekali tuh. Itu, nah ini kan apa namanya, salah satu yang juga ini ya. Tadi kalau kita bicara di depan di awal asal ada kemauan gitu. Nah ini kan kadang-kadang orang itu pengennya yang instan, pengennya yang cepet gitu. Makanya kalau misalnya sudah ada produk setengah jadinya gitu ya, misalnya tadi dari labu kuning gitu ya, kemudian diturunkan menjadi tepung misalkan gitu. Nah tepungnya sendiri itu bisa bertahan berapa lama ya kalau disimpan gitu? Kalau untuk ukuran tepung dia Bu sangat lama asal jangan lembab gitu Bu. Harus keadaan kering ya Bu. Ya, cuma proses apa ya? Tingkat surutnya itu kalau dari 100% itu dia hanya tersisa 0,8% Bu Kalau dari buah itu. Iya, sangat apa ya? Sangat jauh untuk proses kita. Tapi ya seimbang sih dengan kualitas harga yang dijual. Kita kan butuhnya instan juga nih Bu, pengen cepat. Ngapain nunggu dan sayang gitu proses yang tepungnya ini terlalu lama. Ngapain kita harus nunggu tepungnya, labunya aja langsung.
Oke. Dan kalau kita coba antara dari buah langsung sama tepung, kalau kita nyobain langsung dari tepung gitu Bu, emang agak berkurang sih, agak rasa labunya itu agak hilang gitu Bu, Udah kalau hilang ya. kuning banyak, benar. Tapi kalau langsung kita dari buah, ya masih ada rasa labunya Bu. Nah, seperti itu. Kalau ada campuran gitu Bu, seperti dari tepung beras kan. Nah, ini kan sebenarnya kenapa kita mencoba untuk mengangkat soal labu kuning, karena kalau kita bicara soal tadi tidak hanya selain gizi gitu ya, gizi makanan yang sehat, tapi kita juga lagi bicara soal bagaimana menjaga ketahanan pangan kita, menjaga diversifikasi pangan kita lokal gitu, menjaga bagaimana sebenarnya pangan-pangan lokal ini gitu yang ada di tiap-tiap daerah itu bisa dikembangkan untuk kebutuhan domestiknya dulu, jadi kebutuhan daerahnya dulu. Nah ini kan di beberapa daerah labu kuning ini ternyata bisa sekali gitu dan cocok sekali untuk ditanam, misalnya kayak di NTT gitu ya, dengan cuaca mereka, lahan mereka yang cukup banyak tadi yang sesuai dengan syarat yang diberikan Pak Rohim dan Pak Amir gitu kan, ini juga bisa dikembangkan dan kemudian nanti bisa dipergunakan untuk meningkatkan ekonomi sirkular di di NTT sendiri misalnya seperti itu. Jadi bagaimana justru sebenarnya kita bicara menggerakkan ekonomi sirkular di masyarakat dengan menggunakan bahan labu kuning ini gitu. Nah, kalau dari Pak Amir dan Pak Rohim nih sebelum kita selesai, apa sih mungkin ada kiat atau ada pesan yang mau disampaikan gitu ya untuk teman-teman terutama yang mau menggeluti gitu atau mau memulai penanaman atau pertanian labu kuning ini. Silakan, mungkin dari Pak Amir dulu nih. Ya mungkin ya. Jadi waktu saat kita ada ide penanaman labu kuning dari hulu ke hilir ya, dan memikirkan gimana supaya ini menjadi satu model desa ya gitu, intinya gitu. Jadi kita mikirnya, tapi waktu saya baca buku mengenai labu kuning, tapi tanaman dari benua Amerika yang dikelola banyak oleh jadi sangat dihargai di Amerika karena merupakan tanaman yang sangat sangat resilient, yang kesulitan tanah kering dan seperti apapun dia masih bisa tumbuh, dan dia tinggi di Indian Amerika gitu kan. Nah tapi jadi kalau kita lihat dengan keadaan Indonesia di desa ya, labu kuning ini lebih juga bagus, bukan untuk industri bagus, tapi bagaimana mengangkat kecil di desa yang bisa dengan mudah mengkonversi rendah modal ya. Jadi kalau dijajarkan labu kuning, melon atau apa itu tingkat kesulitannya lebih rendah, jauh lebih rendah ya kan. Terus juga langsung kita mikirnya adalah bentuk pertanian yang tadi permakultur atau pertanian gerilya dengan mengandalkan ekosistem, dan ternyata bisa punya rasa kepemilikan yang tinggi ya di ketuanya sendiri, dan sekelompok tani namanya Desa Kertajaya itu benar-benar menggunakan labu kuning ini untuk kegiatan ekonomi mereka. Tapi dengan catatan waktu saat Ramadan mereka rubah jadi kolak. Habis itu habis Ramadan mereka menunya menu musiman gitu. Jadi sebenarnya itu yang sangat penting, dan pesannya adalah bahwa tanaman yang gizi yang sulit, tapi labu kuning sendiri sudah menyediakan vitamin dan asam folat yang tinggi ya, antioksidan, ditanam dengan cara yang organik mungkin, yang nanti kalau teman-teman pengen tahu gimana caranya, Berpo akan bersedia untuk membantu memfasilitasi itunya ya, karena kita memang punya misi untuk sirkular ya, intinya gitu. Itu dari saya. Mungkin Rohim tambahin, Him, ada orang dari sisi di Bantar. Ya mungkin kalau untuk saya dari segi ekonomi sirkularnya Bu, harus mau menanam aja, biar nggak beli dari orang kan itu udah ngirit untuk alternatif.
Kan saya sering coba Bu makan hasil olahan dari labu kuning. Untuk satu waktu saya bisa ngirit nasi, nggak beli beras karena udah terganjal gitu Bu. Nah bayangkan kalau kita udah terbiasa makan labu kuning, terus dengan apa ya proses kita yang intens, sekarang manen yang baru ditanam udah tumbuh lagi, masa ya kita mau kehabisan? Nah, benar. Benar. Kalau padi kan, kalau saya lihat ancaman hamanya itu sangat tinggi sih Bu. Kadang saya nanya orang pertanian juga misalkan, itu ngusir hama orang gimana? Kan mereka sama aja bingung katanya kalau nggak kompak. Kita mau kompak mau enggak waktu pengen nanam, nanam aja. Orang kita mau buahnya enggak, kita nggak baca waktu, nggak baca kapan harus nanam. Tapi yang lebih bagus menghindari musim hujan gitu ya Bu. Karena sekarang kan climate change nih Bu, climate change ya perubahan iklim nggak tentu hujannya. Tapi dengan kondisi apa ya, kemudahan untuk tumbuhnya itu nggak menjadi ancaman sih Bu, dan berhubung, waktu kita mulai dari Oktober sekarang masuk bulan Ramadan gitu, ya sekarang malah kewalahan yang kemarin masyarakat nggak ngapain labu kuning, kan sekarang mereka jadi beli dari kita yang nanam. Harusnya kan kalau nanam dia nggak usah beli, kan Benar. tangguh semua gitu Bu. Nah mungkin intinya itu udah jadi sirkular sih sedikit-sedikit, dan dari apa ya Bu, dari kulitnya nggak ada yang terbuang, kita jadi kompos semua. Bukan masalah kalau kita di kampung, bukan masalah sampah organik nggak bakalan tersisa di kita, nggak bakalan tersisa. Yang menjadi masalah kalau persampahan ini mah ya Bu, di kita Hmm. itu plastik. Kalau untuk labu kuning nol, zero waste tercapai Bu. Zero Sangat waste sangat apa ya, justru ya. ya. Sampai Bu, tersampaikan. Zero waste itu tersampaikan, hanya saja ya mungkin kalau untuk ekonomi yang lebih besar gitu ya Bu, kita proses lah. Siapa yang mengembangin silakan. Kalau kita sirkular di tingkat tapak aja dulu gitu, ketangguhan di tingkat tapak gitu Bu. Mungkin satu lagi Pak, yang bisa bikin mandiri itu dari kita gak usah bingung mikirin bibitnya Bu. Hmm. Pertama, waktu kita pertama beli buah misalkan satu bulat utuh gini, Hmm. bijinya jangan dibuang, harus mau nyuci, mau ngejemur. Kita akan menjadi pertanian regeneratif berkelanjutan gitu Bu, akan sustainable terjadi selama kita mau menanam, dan itu kan Bukan menjadi pendapatan bukan dan estafet penghasilan ya. yang tidak, iya benar Pak. Benar. Terima kasih Pak. Baik. Bahkan tadi kalau misalnya ini nanti mungkin jadi bahan buat kita podcast berikutnya nih. Tadi sudah disinggung soal zero waste, soal sampahnya. Ini kalau misalnya kita mau bicara soal sampah organik gitu ya, kita sebenarnya juga bisa menggunakan dari labu kuning, kita kembangkan menjadi apa namanya pupuk gitu ya, dari insek, dari serangga. Salah satunya tuh maggot gitu. Saya juga baru belajar nih soal maggot ini gitu. Jadi bagaimana kan ini pertanian, kemudian nanti bisa juga tidak hanya menghasilkan buahnya menjadi produk pangan, tapi waste-nya tadi gitu ya, itu juga bisa digunakan untuk membangun ekonomi sirkular yang baru lagi dengan produk yang lainnya. Jadi misalnya kayak tadi maggot, belatung itu tadi. Nah ini kalau di luar negeri apa namanya banyak sudah dikembangkan pabrik gitu ya untuk mengolah maggot menjadi sumber protein. Jadi sekarang ada 3-4 negara yang sudah punya pabrik besar gitu ya, pengembangan maggot gitu sebagai bahan pangan berprotein dari insek. Nah ini mungkin nanti buat teman-teman kita ini apa dulu namanya? Kita sekarang ngomongin labu kuning dulu, tapi nanti berikutnya kita mungkin akan bicara nih ya soal tadi bagaimana kita memperoleh makanan berprotein, tapi dari yang makanan alternatif gitu. Nah jadi terima kasih sekali untuk Pak Abdul Rohim dan Pak Amir Siregar dari Berperform yang sudah menemani kita ngobrol siang hari ini. Semoga ini podcast singkat kita ini bisa menginspirasi tidak hanya teman-teman di perkotaan, tapi juga teman-teman di daerah. Tidak hanya untuk sekedar pertaniannya, tapi juga menggerakkan ekonomi sirkularnya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Amir Siregar dan Pak Abdul Rohim
Mohon maaf kalau ada kekurangan, Bu. Baik, Sama-sama Bapak. Terima kasih juga Pak Amir. sama-sama. Baik. Terima Oke, kasih Erika. sama-sama. Mari.